Mengawali pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar. Ya, silakan Ketua kelas untuk mimpin berdoa. Hidup siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas doa yang telah dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ya, memasuki musim penghujan ini, ya, diharapkan kalian yang pertama harus menjaga stamina, menjaga kesehatan kalian. Yang kedua, ya, untuk menjaga kesehatan apa? Yang kedua, rajin berolahraga, ya. Kemudian malam jangan terlalu larut, ya. Kalian jangan terlalu banyak begadangnya. Yang ketiga, ya, jangan lupa ini kalian sebagai seorang pelajar, ya. Tugas kalian itu belajar, maka luangkan waktu kalian setiap harinya untuk belajar. Jelas ya? Apabila kalian melaksanakan ini dengan baik, ya, tidak menutup kemungkinan suatu saat kalian akan menjadi orang yang sukses. Amin. Untuk selanjutnya, Pak Guru mau mengecek kehadiran kalian. Kelas 8E. Ya, 8E ya, betul ya. Adam, ya. Ade, Ainur, Alfaiz, Zahro, Zuhrotun, ya, masuk semua ya. Terima kasih. Kemudian sebelum memasuki materi bab kita kali ini, masih ingat ya kira-kira materi minggu yang lalu? Ada yang masih ingat kira-kira minggu yang lalu itu tentang apa? Kita belajar tentang apa? Silakan. Oh yes, sebutkan namanya Mbak. Siapa namanya? Ya, Microsoft. Apa itu Mbak? Microsoft Word Mbak. Kalau masih ingat, Microsoft Word itu tentang apa? Microsoft Word merupakan program aplikasi dan Microsoft Office yang biasa sering digunakan untuk pengolahan teks, pengolahan dokumen, laporan, dan lain sebagainya. Yeah. Microsoft Word itu ditandai dengan simbol W. Ya. Oke, baiklah. Kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang sistem komputer. Pada materi ini, sistem komputer merupakan ya sebuah struktur komponen ya. Kalau diibaratkan secara sederhana ya sistem komputer ini ya. Kalian tentu pernah menggunakan yang namanya kalkulator. Pernah ya? Nah, pernah. Itu tidak jauh beda dengan sistem yang ada di komputer. Di mana di dalam kalkulator itu ada input, ada pemroses, juga ada output. Misal ya, misal kita menggunakan kalkulator, kita akan memencet 3 kali 3. Ya, ini akan diproses, dimasukkan dalam mesin, ya di dalam situ ada softwarenya juga, kemudian langsung dikeluarkan 3 kali 3, secara otomatis akan muncul angka 9. Nah, begitupun dengan yang ada di sistem komputer ini, mana sama, intinya sama. Ada di dalamnya itu ada perangkat keras, perangkat lunak, ya, terus pemroses, kemudian menyimpan, ya, ada penyimpanan. Kemudian nanti akan ada outputnya atau dikeluarkan melalui layar monitor. Ya, ini judulnya ini sistem komputer dengan judul adalah hardware atau perangkat keras.
Ya, lanjut. Belum masuki materi, kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran. Di mana kalian diharapkan mampu setelah belajar ini, mampu apa? Mengidentifikasi perangkat keras berdasarkan nama. Namanya itu apa? Kemudian bentuknya, kemudian ciri, ya, ciri-cirinya dengan benar. Kemudian yang kedua, diharapkan siswa mampu mendefinisikan fungsi masing-masing perangkat keras dengan benar. Kemudian melalui diskusi kelompok nanti, ya, siswa mampu mengidentifikasi komponen penyusun perangkat keras dengan benar. Kita lanjut ya. Dan pertanyaan pemantik, ya. Kalian mungkin selama ini ya hanya mengetahui perangkat-perangkat yang paling simpel-simpel. Kayak contohnya yang ada di depan kalian, ini perangkatnya. Ini contohnya, ini salah satu contoh. Ini menurut kalian namanya apa nih? Keyboard. Tahu ya, kalau ini masih mudah ya. Fungsinya untuk apa? Mengetik, memasukkan data. Masih mudah, gampang. Benar ya? Kemudian ada lagi. Ini namanya apa? Yang seperti ini. Print. Bagus, printer untuk apa? Mencetak. Yang ini namanya apa ini? Monitor LCD. Nah, ini yang namanya CPU. Singkatannya ada yang tahu CPU? Barangkali masih pernah dulu belajar waktu apa? CPU ada yang tahu singkatannya? Central Processing Unit. Iya, ini adalah otaknya. Otaknya komputer itu ada di CPU itu. Nah, kalau yang masih ini masih mudah ya, masih kelihatan gampang, masih kelihatan wujudnya, masih mudah yang sering kita menggunakan. Nah, ini ya. Mungkin di antara kalian ini ada 25 perangkat keras. Ini yang namanya perangkat keras ya. 1, 2 sampai 25. Kira-kira ada yang di selain yang 3 yang ada di sini, kira-kira menurut kalian yang tidak disebutkan, kira-kira ada yang tahu nggak nomor berapa kira-kira? Ngacung yang di antara ini, yang kalian, oh ini saya tahu ini Pak. Gak apa-apa, silakan dicari kira-kira nomor berapa yang kalian tahu yang ada di layar monitor ini. Nomor berapa? Gak ada. Gak apa-apa, ini karena belum familiar, ya, belum pernah melihat, atau mungkin sudah pernah melihat, tapi kita tidak tahu namanya. Ya benar nggak? Ya, ini namanya pernah melihat, mungkin seperti ini pernah melihat ya, kayak semacam seperti ini, ya, ini nomor 1, 2, kalian saya yakin pernah melihatnya, ya, paling ini ada, ya. Nah, ini Pak Guru akan tunjukkan. Nah, ini nama-namanya. Ya, nama-nama dari perangkat keras. Perangkat keras. Yang pertama, motherboard. Nah, motherboard itu apa? Ini adalah tempat papan ya untuk menyimpan elemen-elemen seperti ini atau perangkat-perangkat seperti prosesor, hard disk. Ini kalau saya perlihatkan mainboard, ini Mbak. Nah, ini nih, saya contohkan, ini adalah motherboard. Papannya, ya, ini yang namanya motherboard atau biasa disebut mainboard. Ini tempatnya, papannya. Nah, ini perangkat-perangkat untuk menyimpan seperti prosesor, ya, seperti VGA card dan sebagainya. Ini, ya, untuk menyimpan seperti ini. Ada yang tahu? Itu di situ kelihatan seperti yang sama, nomor berapa? Nomor 2. Namanya apa? Prosesor. Ini otaknya ya. Kalau lemot apa tidaknya, kelihatan baik apa tidaknya, ini dari sini prosesor. Ya, ini namanya. Kemudian ada lagi. Di situ kelihatannya ada yang nomor berapa ini? Nomor 10. Namanya apa? RAM. Singkatannya ya, Random Access Memory.
Memori artinya untuk apa? Storage, untuk menyimpan. Menyimpan file-file yang akan masuk ke dalamnya. Pengertian dari perangkat keras adalah sebuah perangkat atau komponen komputer yang memiliki wujud fisik yang dapat dipegang dan juga dapat dilihat. Ini ya, dapat dipegang. Ini perangkat. Tapi ini kamu harus jangan sampai hanya melihat saja. Ini di sini ya, seperti RAM ini ada ciri khususnya. Apa ini ciri khususnya? Ini nih. Ini sama ini kelihatan panjang mana? Sebelah kanan ya. Nah, itu mencirikan. Kalau kamu biasa main puzzle ya, menerapkannya atau memasangnya itu ada pasangannya di sananya. Jadi ini udah khusus. Kalau sama semua, ini akan bisa terbalik min plusnya. Jelas ya? Ini fungsi kalian mengetahui wujud fisiknya itu dilihat dari ininya. Panjangnya beda dengan yang sebelah sini. Ini akan masuk. Kalau kamu biasa main puzzle itu akan ya sama, gampang, mudah sekali dengan hanya melihat wujud fisiknya. Kalau terbalik gimana Pak? Terbalik bisa koslet, paksa apalagi. Ya, itu komponen komputer itu seperti itu. Harus kamu melihat ciri khususnya yang bisa dipegang, ya, kemudian bisa dilihat. Ini komponen-komponen perangkat keras. Kemudian jenis perangkat keras yang tadi kalian sudah lihat itu, ya, itu ada terdiri dari beberapa jenis fungsinya. Ya, fungsinya kalau misalkan yang pertama itu yaitu tentang perangkat masukan. Fungsinya itu sebagai perangkat masukan, memasukkan data. Kemudian yang kedua sebagai pemroses. Sebagai pemroses gitu kita masukkan data dan sebagainya itu diproses. Kemudian ada lagi yang ketiga itu sebagai perangkat penyimpanan atau dalam bahasa Inggrisnya storage device. Salah satunya apa? Hard disk, memori, itu perangkat penyimpanan. Menyimpan. Jadi kalian punya HP juga kan seperti itu. Nggak jauh beda. Ada memorinya lah kalau di HP. Ya benar nggak? Itu sama. Dari penjelasan ini ya. Ini sebenarnya ada videonya. Video pembelajaran yang tadi Pak Guru sampaikan. Kalian bisa melihatnya. Ini maaf ya, volumenya itu tidak bisa kencang. Jadi kalian bisa menyaksikan video ini. Itu adalah komputer zaman dahulu. Luasnya hampir 100 meter persegi. Besarnya seperti itu. Itu kalau kamu lihat komputer zaman pertama kali mau diciptakan itu besar. Nah, ini sekarang sudah mulai canggih ya, menggunakan laptop. Tuh komputer yang sekarang kalian bisa lihat. Nah, ini tadi ya yang Pak Guru jelaskan. Yang pertama perangkat keras. Semua bagian dari komputer yang dapat dilihat secara fisik. Yang dapat dilihat, ya kan? Perangkat keras komputer terdiri dari perangkat keras masukan atau input device, perangkat keras keluaran atau output device, perangkat keras pemrosesan atau process device, dan perangkat keras penyimpanan atau storage device. Perangkat keras masukan atau input device adalah perangkat yang digunakan untuk menerima input atau masukan berupa data atau perintah yang akan diolah di dalam komputer. Contoh input device antara lain adalah keyboard, mouse, touchpad, trackball, scanner, joystick, dan kamera digital. Perangkat keras pemrosesan atau process device adalah
perangkat yang bertugas mengatur dan memproses seluruh kerja komputer. Contohnya adalah proses device, antara lain motherboard, prosesor, memori, video card, dan sound card. Perangkat keras penyimpanan atau storage device adalah media untuk menyimpan informasi, baik melalui magnetisasi medium tertentu atau magnetic storage media maupun sinar laser atau optical disk. Contoh storage device antara lain hard disk, floppy disk, optical disk, dan flash disk. Perangkat keras keluaran atau output device adalah perangkat komputer yang digunakan untuk menampilkan atau menyampaikan informasi kepada penggunanya. Contoh output device antara lain adalah monitor, printer, dan speaker. Baik kawan-kawan, demikian materi mengenai perangkat keras atau hardware komputer. Materi lengkap dan latihan soalnya dapat Anda lihat klik pada deskripsi di bawah. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya video ini bisa bermanfaat. Selamat belajar dan terima kasih. Iya, itu videonya ya, yang baru saja ditampilkan. Yang tadi Pak Guru juga sudah menceritakan atau menjelaskan pada kalian. Nah, sekarang saatnya kalian berdiskusi. Untuk apa? Membahas lembar kerja peserta didik LKPPD. Ya, silakan ketua kelasnya atau ketua kelompoknya ya maju untuk mengambil LKPD ini. Ya, silakan ketuanya sini maju sebentar. Mbak. Silakan. Ya, Mas. Kemudian kalian susun mejanya ya, bisa kalian membalikkan diri mejanya, silakan. Ya, sebelumnya saya jelaskan dulu ya. Ini gini. Dengarkan dulu, perhatikan. Lembar kerja peserta didik. Ini ada gambar, ya. Gambar yang pertama adalah itu apa? Ya, kan hanya gambar seperti itu. Kita nggak tahu gambar apa itu seperti itu. Itu perangkat atau piranti itu sebagai apa yang tadi sudah Pak Guru jelaskan. Itu sebagai input atau sebagai pemroses atau sebagai storage. Ini ya. Misalnya gambar pertama. Ini sebagai apa? Ini gambarnya seperti ini. Kalian carinya di mana? Di internet. Kalian bisa browsing. Hanya melihat gambar seperti ini bisa, Pak? Bisa. Dengan menggunakan Google Lens, ya. Ini gambar. Ketua kelasnya bisa mengambil Chromebook di sini untuk searching, ya. Bisa kalian ambil dua-dua nggak apa-apa. Ini yang ini 2 Chromebook. Jadi nanti kalian bisa, ya silakan Mbak, sini Mbak, maju Mbak. Mbak. Ya, kamera dulu. Aktifkan dulu kameranya. Iya, aktifkan dulu kameranya. Kemudian kalian masuk ke Google Lens. Itu nanti akan menunjukkan itu piranti apa. Ya, awas. Foto dulu yang pas, yang tepat. Pas gambarnya, kalau bisa sedekat mungkin dengan ininya. Nggak apa-apa, didekatkan lagi, coba. Terus yang pas. Ya. Nah, dan tadi udah ya. Kemudian kamu buka Google Lens nantinya. Nah, sebelah sini gambar yang tadi mana? Ya, upload.
Ini Pak. Udah. Buka. Iya, coba. Nah, dekatkan Mbak, yang dikecilkan yang ininya. Di foto. Mana itu langsung ya. Nah, ini seperti itu. Pencarian itu seperti biar diam dulu. Nah, pencarian itu seperti itu. Tadi yang foto, hanya foto, akan terlihat hasil dari gambarnya. Itu apa, gambarnya apa, harganya pun ada. Namanya juga ada ya. Itu cara mencari seperti itu ya Mas ya. Coba nanti kalau sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan. Siap untuk presentasi? Oh, bentar. Masih mencari dulu. Oh iya, benar. Kami awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 1. Halo. Yang lain dengarkan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perangkat keras. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diah Novitasari dan di sebelah saya. Halo, saya Syifa Rahma. Halo, saya Kemalasari. Oke, jadi di sini perangkat keras yang pertama adalah prosesor. Prosesor itu untuk pemroses. Iya. Yang kedua, namanya apa? Yang kedua? Storage untuk apa? Bentar, ini tulisannya kurang jelas. Iya. Storage. Ya. Yang ketiga ada printer. Iya. Printer masuknya ke output. Yang keempat mikrofon. Iya. Masuknya kemana? Masuknya ke input. Terus hard disk. Yang kelima, masuknya ke storage. Storage. Iya. Penyimpanan ya? Iya. Iya. Yang keenam? Yang keenam drawing table pen. Iya. Masuknya ke input. Iya. Yang ketujuh kartu jaringan. Iya. Masuknya ke pemroses. Iya. Yang kedelapan keyboard virtual. Ya, masuknya input. Joystick games. Iya. Masuknya input. Iya. Yang terakhir speaker Bluetooth. Masuknya ke Output. Bagaimana? Kira-kira ada yang mau ditanyakan dari penjelasan ini? Ya, silakan, Mbak. Apa-apa. Ya, ditanyakan apa? Apa fungsi atau kegunaan printer? printer untuk mengeprint. Iya. Kan kita udah ketik, Iya. terus nanti di print, nanti bentuknya bisa dalam bentuk kertas. Oh iya. Bagaimana yang lain? Betul seperti itu? Ah iya. Iya. Itu ya Mbak penjelasan dari printer tadi udah dijelaskan. Gimana? Puas? Bisa? Benar? Ya. Oke, silakan. sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas selanjutnya, ini yang terakhir ya. Kalian searching di Google. Ini adalah nama-nama perangkat keras. Ya. Tapi kalian tidak tahu. Itu bisa kalian cari ya. Nama-nama ini ada di komputer kalian. Ya, jadi kalian ketika kalian mau beli komputer ataupun laptop, ya, itu ada yang namanya spesifikasi perangkat kerasnya. Jadi kalian tidak akan ditipu, ngerti ya? Ini hard disk katanya hard disk berapa giga, ternyata yang keluar sekian giga. Itu tidak bisa ditipu karena apa? Karena kita tahu caranya. Nah, ini adalah spesifikasi hard disknya, ya. Hard disknya itu ada. Bagaimana cara mencari spesifikasi ini agar muncul dari Google ya? Coba kamu ketik di sini.
Ya, iya. Tuh yang seperti yang di depan itu. Mencari saja. Terus spesifikasi. Nah, perangkat keras. Ya. Ya, enter. Terus buka. Itu ada ya caranya ya. Kamu tinggal buka, terus kamu tulis. Nanti Pak Guru menanyakan bagaimana hasil pencariannya ya. Itu caranya itu ada. Baiklah, yang pertama Pak Guru akan menunjuk ya. Yang kira-kira sudah siap, saya tunjuk bagaimana caranya. Ya. Coba Mas Wahyu ya, Mas Wahyu coba kamu tadi sudah search ya, sudah mencari di Google cara mencari spesifikasi perangkat keras. Ya, Mas. Itu caranya seperti apa, Mas? Coba kalian sudah di kontrol panel, terus apa lagi, Mas Wahyu? Hardware and sound. Ini. Ya. Klik. Nah, tadi terus device manager. Ya. Ya, betul seperti itu. Nah, kamu klik ini. Nah, nama nih. Ini. Nah, ini gambar yang menurut Mas Wahyu tadi sampaikan atau cari ya di search code. Ini gambarnya, ini karena faktor internet ya ataupun faktor komputernya ini agak lama. Kemudian yang kedua, silakan siapa yang mau maju, yang mau menyampaikan. Nah ini yang tadi ya jawabannya itu seperti itu. Silakan yang mau menyampaikan, Mbak. Ah, ya. Nama dulu Mbak, namanya Mbak. Namanya, ya sebutkan nama. Dia Novita Sari. Oke. Ya. Tadi Wahyu ya, Mas Wahyu. Ya, sekarang dia Novita Sari. Ya, silakan Mbak. Yang kedua ya, berarti ya. Yang kedua bagaimana caranya, Mbak? Tekan tombol pencarian sebelah logo Windows. Ya. Kemudian ketik diag. DX diag. Iya. DX diag ya. Maka akan tampil Muncul. spesifikasi Iya. komputernya. Ya, itu ya. Tadi penjelasan dari Mbak Diah ya. Itu klik di tombol pencarian, ketik DX diag. Maka akan muncul spesifikasi perangkat keras komputer itu. Jelas ya? Nah, ini ya, saya praktekkan ya sebentar ya. Ini klik di sini. Ketik DX diag. Kemudian sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Nah ini ya, perhatikan, bisa menghadap sini semua. Kesimpulan dari materi perangkat keras atau hardware ini adalah yang pertama bahwa perangkat keras itu terdiri atas yang pertama perangkat input atau perangkat masukan. Yang kedua perangkat apa? Output atau keluaran. Yang ketiga pemproses atau prosesor. Yang keempat adalah penyimpanan ya, atau storage, bahasa Inggrisnya storage. Nah, kita nanti minggu depan ya, minggu depan kita akan membahas tentang software. Kalau yang tadi itu hardware perangkat keras. Kalau software perangkat lunak ya. Itulah materi dari perangkat kelas yang Pak Guru sudah sampaikan ke kalian. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun sebelum kalian meninggalkan kelas ini,
ketua kelas bisa memimpin doa terlebih dahulu. Hitung siap gerak. Doa mulai. Doa selesai. Berdiri gerak. Ucapkan terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama silakan bisa meninggalkan kelas ini.